ini malam ini kita akan menanyakan kronologi kejadian di awal itu bisa bersama FGMOG dan teman-teman lain di lokasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ba'du. Saya Tubagus Mugi Nur Fadil, selaku Wakil Ketua PWI Laskar Sabilah, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilah. Saya bersama dengan beberapa dulur kita. Di samping kanan saya ini ada Kiai Ihsan. Beliau juga Dewan Sesepuh PWI dan juga merangkap sebagai Ketua MWCNU Roy Surah MWCNU Cikarang Utara. Dan juga ada di samping kiri saya, ini salah satu korban persekusi. Nama beliau Kang Au Mauludin dari Banser. Juga di samping beliau ada Ki Anom, ini Panglima PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat. Dan juga ada Kiai Asep selaku tuan rumah, kami sedang ada di Pondok Pesantren Mandau Ulum sebagaimana tempat transit dari rencana lokasi acara yang kita akan datangi. Juga ada Kang Renaldi selaku panitia juga di Kerawang. Juga di sebelah kanan tadi ini juga ada beberapa, nah yang ini nih yang ada korban juga santri NU yang menjadi korban persekusi dari kelompok preman radikal pendukung Khabib. Nanti juga ada santrinya beliau juga, ada supir ya, yang mengamankan juga dari ini. Jadi saya jelaskan kronologinya ya, Kiai. Jadi per hari ini ada undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi di Kerawang untuk acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau adalah penasehat ya, dan kasepuhan dari PWI, di mana PWI esok hari di malam Senin itu mau ada acara pelantikan di Kerawang. Nah, ketika ada pelantikan Kerawang, acara H-1 ya kita rencana diundang buat silaturahim persiapan untuk acara besok. Nah, jadi acaranya Kiai Junaid Al-Baghdadi ini sudah ada pengamanan yang full di lokasi acara. Nah, terus kami beberapa dari PWI ini diundang. Undangan utama yang diharapkan sebenarnya memang adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, itu dan untuk kalau besok ya Kiai Umat dan juga Kiai Abbas Buntet. Nah, yang per hari ini yang diharapkan hadir Kiai Abbas sama Kiai Imat tidak pada bisa hadir. Rencana diwakili oleh petinggi-petinggi PWI yang bisa hadir. Dalam hal ini saya, Kiai Ihsan dan Ki Anom tadi, yang insya Allah berupaya berniat baik menghadiri undangan dari Kiai Junaid. Nah, dari panitia ada instruksi untuk kami tempat transit adalah di pesantren Mandau Ulum. Nah, ternyata ketika dan ada pengamanannya sekedar dari Banser, karena polisi-polisi adanya di lokasi acara. Di tempat transit itu pengamanannya baru Banser, belum ada polisi. Nah, awalnya pihak panitia mengira akan aman-aman saja karena ada kabar kan Kiai Imat tidak hadir. Jadi kalau Kiai Imat nggak hadir, disangkanya akan fine-fine saja gitu, Gus Yai. Nah, ternyata ketika kami sudah berkumpul di tempat transit, lagi siap-siap untuk menuju lokasi acara sekitar jam 9:30. Nah, itu ternyata di luar tuh dihadang. Ada orang-orang tentu yang mencari-cari Kiai Imat. Dan juga perlu diketahui ternyata beberapa hari sebelumnya itu juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk Kiai Imat, mau dipenggal kepalanya oleh salah satu preman di Kerawang sini. Namanya besok aja ya, Cimacan, itu kode namanya Cimacan, si Cimacan lah ya. Itu ada sudah mengasih ancaman kepada WA-nya panitia. Nah, jadi ternyata ada ancaman-ancaman pembunuhan. Mereka berupaya mencari-cari Kiai Imat, tapi ternyata Kiai Imat nggak ada. Ternyata ada yang mengenal saya, mengenal Mugi gitu. Dari pas kita keluar dari lokasi pesantren mau menuju mobil, itu sudah ada penghadangan. Nah, tapi saya sempat ditarik-tarik segala macam, tapi saya juga bisa masuk, diselamatkan oleh baik panitia Kiai Asep bagi tuan rumah dan juga oleh
saudara saya tadi ini, Kiai Ihsan, selaku Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara. Ini yang sudah menyelamatkan saya, dimasukkan ke dalam mobil beliau, Pajero. Mobilnya itu Pajero udah ada lambang NU-nya. Nah, kemudian kami menuju lokasi acara, dikejar oleh massa motor itu, dihadang, kaca mobil dipecahkan, spion dipecahkan, dan anggota yang mengawal ngiring kami, satu orang banser dan satu orang santri tapi berjaket banser, itu dikeroyok dan dipukul sehingga lebam dan memar gitu. Yang menyerang kurang lebih 100 massa lah, 100 orang massa. Jadi bukan hanya sekedar berdemo, tapi mereka ibaratnya kayak sweeping, yang mencari-cari Kiai Imad, dan ketika yang ada saya dikejar gitu. Nah, jadi emang sudah ada upaya sweeping, bahkan juga sudah ada ancaman pembunuhan untuk memenggal kepala Kiai Imad, dan juga yang perlu diketahui, mobil dipecahkan, banser dikeroyok, dan juga ada lambang NU. Nanti Kiai Ihsan juga bisa memberikan penjelasan juga. Jadi ini benar-benar gerakan yang radikal dan juga sifatnya mengarah ke teroris, bahkan ini mirip-mirip komunis. Nah, jadi ini kita sangat prihatin karena kita diundang adalah untuk ke acara agama, acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak menyangka ada hal-hal orang yang mengaku beragama Islam tapi menggunakan gerakan radikal. Ya ibaratnya ini udah kayak takfiri saja ini, karena sudah ada yang kayak ibarat menghalalkan darahnya Kiai Imad dan lain sebagainya. Termasuk ini masuk juga nih kepada kriteria Ustadz MUI, sehingga harus menjadi perhatian banyak pihak. Jadi tidak hanya pihak kita saja, tapi ini ya pihak ulama, pihak umaro ini harus sudah mengambil kepedulian, termasuk dari petinggi-petinggi NU, karena anggota Banser dan Roy Suryah MWCNU Cikarang Utara juga menjadi korban. Jadi ini ada banyak pihak yang menjadi korban, perlu perhatian kita bersama dan doa kita bersama juga. Jadi insya Allah kami juga sudah mulai komunikasi dengan pihak keamanan, dan insya Allah kita meskipun ada persekusi ini tidak akan gentar untuk terus meneruskan lanjutkan perjuangan. Kita mendukung kajian tesis Kiai Iman Usman. Kita juga mendukung bahwasanya para petinggi, para ulama ini terus untuk bersuara, jangan takut, jangan gentar, bahwasanya para kabid dan para gerakan radikal pendukungnya ini tetap harus diwaspadai. Mereka sudah banyak melakukan penyesatan di masyarakat, bahkan sudah kami teliti 5 diantaranya masuk kepada kriteria Ustadz MUI. Mereka mengajarkan gerakan radikalisme. Jadi di kepolisian deradikalisasi itu penting untuk bergerak, dan ini kita harus menjadi perhatian bersama-sama. Mari kita bersuara bersama-sama. Hal-hal ini tidak bisa didiamkan saja. Dan juga bukti ini juga menjadi konspirasi kelompok Habib, karena ternyata upaya persekusi ini direkam oleh pihak mereka dan disiarkan juga oleh Sayyid Bahar bin Smith Official. Artinya ini Bahar bin Smith dan kroni-kroninya ini terlibat dalam upaya berencana, sudah sistematis. Jadi ini bukanlah karena kalangan warga Kerawang yang ibaratnya antipati, tapi ini sudah sistematis. Kelompok mereka berupaya memframing seakan-akan Kiai Imad ini ditolak warga dan lain sebagainya, padahal tidak ada undangan ceramah untuk Kiai Imad. Hanya kita ini diundang oleh Kiai Junaid untuk hadir ke acara haul beliau, sedangkan acara utama adalah besok di PWI ada pelantikan di Pulau Bata Kerawang. Dan insya Allah acara pelantikan PWI juga terus akan berjalan. Kita tidak gentar dalam membela kebenaran dan keadilan. Nah, dari saya demikian dulu, dilanjutkan oleh yang lain dulu nih, Kiai Ihsan dan juga korban yang lain, kita berikan kesempatan bersuara. Makasih. Ya, Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan juga silakan. Dalam kejadian ini saya merasa sangat sedih dan geram, karena ini menurut saya adalah perlakuan yang sangat biadab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mobil saya dihancurkan dari depan, belakang, samping, spion semua dihancurkan. Dan saya melihat kedua pengawal Banser
digebugin rame-rame seperti mereka gebugin maling di jalanan. 2 banser, yang satu dari Cikarang Bekasi dan satu lagi dari Karawang yang mengawal mobil saya. Itu digebugin habis-habisan, babak belur. Bahkan yang membuat saya sangat sedih adalah logo NU, tulisan Nahdlatul Ulama yang besar di kaca belakang mobil saya digedigin habis, dipukulin terus sampai hancur, dan logo banser di depan mobil saya pun digedigin, diinjak-injak. Itu membuat saya sangat terpukul dan sedih dan geram serta marah dengan mereka. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya posisi dalam mobil, saya mau keluar ditahan sama banser, dan kedua banser ini pasang badan menahan semua pukulan mereka. Walaupun ada 1-2 pukulan yang saya rasa kena dengan muka saya, karena saya pun tadinya mau keluar dan saya juga kena terjangan dari pukulan mereka, tapi alhamdulillah saya nggak apa-apa, cuman kacamata saya saja yang hancur. Mungkin itu yang bisa saya laporkan karena saya sendiri adalah korban dari persekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kacamatanya pecah, tunjukin. Nah, ini pecah nih kacamatanya. Oke. Ya. Kepada bansernya ya iya. Korban banser, silakan. Maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Bilang aja kamu bela saya. Halo, assalamualaikum. Bela Roy Surya. Langsung bersuara aja langsung. Saya di sini sebagai banser. Nama. Saya Awamoludin. Tugas saya cuma mengawal Abah Kiai Ihsan. Karena Abah Kiai Ihsan mendadak dihadang di tengah jalan, saya refleks otomatis turun dari motor dan menghadang mereka sambil berteriak-teriak Kiimad. Cuma saya juga udah ngomong nggak ada Kiimad. Tetap mereka maksa sampai pakai helm dipukul. Saya cuma membela diri, langsung dikeroyok dari belakang, samping, depan, hanya untuk mengamankan Kiai aja. Mungkin pernyataan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus Polri sudah harus bergerak hari ini juga, karena ini sudah mengarah ke radikalisme dan terorisme. Jadi masukan dari kami ini harap disuarakan juga sampai kepada Polri. Polri harus bergerak karena gerakan ini sudah masuk ke gerakan radikalisme dan terorisme, karena ini tersusun terencana. Dan bahwasanya kita acara utama di esok hari malam Senin ini sifatnya baru musyawarah dan undangan dari Kiai Junaid, tapi sudah ada pengintaian, penghadangan, itu artinya mereka sudah memata-matai dan sudah bersiap-siap untuk mencelakai. Artinya itu udah gerakan yang radikal, bahkan sudah mirip komunis ini. Jadi kami harapkan dengan video ini sampai kepada pihak Kapolri untuk kemudian bertindak tegas untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Ya, ada lagi yang mau bicara? Sekali lagi. Oke, ada siapa? Ini korban yang kedua. Sekali lagi. Korban kedua. Sebagai Roy Surya. Ya, silakan. Sekali lagi. Ya. Coba. Ini deh. Atau di samping Kiai aja, korban kedua. Biar sambil nanti langsung sekalian kameranya. Oke. Saya sebagai Roy Surya Nahdlatul Ulama yang kebetulan juga sebagai korban persekusi, baik fisik maupun materi, berupa mobil saya hancur. Saya minta kepada aparat polisian, Polri dalam hal ini untuk segera mengusut tuntas kejadian ini, karena saya tidak terima simbol-simbol Nahdlatul Ulama dihancurkan.
dilecehkan. Mereka menghancurkan tulisan Nahdlatul Ulama dengan pukulan dan hantaman yang berkali-kali, seakan-akan mereka memang pengen menghantam Nahdlatul Ulama, pengen menghantam NU. Saya sebagai Rois Surya NU, saya nggak terima, dan saya juga nggak terima banser-banser dipukulin seperti mereka memukulin bajingan atau mukulin copet, maling motor. Saya mohon kepada aparat negak hukum di negara Republik Indonesia ini untuk segera menangkap mereka dan mengadili mereka dengan seadil-adilnya, karena mereka bukan orang yang hanya sentimen aslinya, tapi mereka adalah sudah seperti radikal, mereka seperti teroris yang biadab. Ya, Kang, nggak apa-apa, Kang Bos. Ini korban yang kedua ini. Korban banser yang kedua. Korban kedua. Mana sono? Ya, Pak. Korban kedua. Ya, itu ya. Oke, sebentar. Coba bicarain segera. Saya Sanung, saya santri dari Pondok Pesantren Mandor Ulum, sekaligus banser, karena saya lihat kiai saya pintunya itu dipukul, ditendang, otomatis saya refleks untuk menjaga balik saya dan kena pukul di bagian mata, bagian telinga, bagian rahang bawah kiri, sama yang bagian kepala atas. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi mungkin gitu dulu, Kiai. Kita sementara lagi mau proses visum dan lain sebagainya. Intinya kita akan teruskan ke jalur hukum. Ini lagi sudah ada pengamanan dan lagi mau proses visum. Jadi ini insya Allah kami berterima kasih, polisi juga sudah ada yang mengamankan. Jadi semoga kita bisa kerjasama yang baik antara pihak penegak keamanan, pihak panitia, dan juga pihak PWI, dan juga dulu-dulu semua, baik yang dari PWI atau bukan, tapi sesama anak bangsa yang peduli akan para ulama, para nasib bangsa, yang jangan sampai direndahkan atau dijajah oleh dan diadu domba oleh pihak lain yang mengaku-ngaku sebagai sunabi, tapi kok malah mengajarkan adu domba dan mengajarkan radikalisme. Ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Mungkin sekian dulu, Gus. Oh, panitia mau bicara? Oke, sebentar lagi ada panitia mau bicara juga nih, Gus Yai. Nanti sama saya. Kita mau. Ya, silakan. Ya, mana sih? Langsung suara keras aja. Ya, assalamualaikum, Kiai. Ya. Langsung. Oh ya, langsung. Saya itu masuk pondok pesantren Mandor Ulum. Ya, teman-teman biasa kumpul di sini. Jadi kami tidak ada curiga apa-apa. Ya, sebelum berangkat ke ke pesantren Al-Baghdadi, memenuhi undangan Kiai Haji Al-Baghdadi, kita ngopi-ngopi dulu ini. Itu kan udah biasa. Setiap malam minggu, setiap hall, setiap kliwonan, teman-teman ngumpul di sini. Ya, tidak ada curiga apa-apa sebetulnya, gitu kan. Nah, pas kami keluar, 3 mobil konvoy, 3 mobil konvoy dan banser di depan. Pas keluar pondok juga sudah dihadang. Gitu. Kami itu tidak bisa memisah, tidak bisa membedakan mana penghadang, mana perusuh, sama mana warga. Dan juga ada jamaah Al-Baghdadi juga yang mau hadir, itu kami tidak bisa bergerak, Pak. Ya, pas kelihatan ada Bagus Moge, itu diteriakin, ini ada yang Moge gitu, Pak. Makanya sama saya itu diamankan Moge, itu masukkan ke mobil, dan kami terus konvoy 200 meter dari pondok, dihadang di depan. Oh, tapi ini di hadapan di depan sudah dikasih tahu bahwa di sini tidak ada Kiai Imad, tidak ada, tapi tetap mereka itu menghajar mobil sampai kentau itu apa? Sampai penyok. Dan
kaca depan sopir itu hancur. Terus kaca belakang ya itu hancur. Padahal di situ ada logo NU. Ya, itu kami itu ya mengkeramatkan yang namanya logo NU sangat berharga sekali, luar biasa. Gitu. Tapi kan mereka itu tidak melihat. Gitu. Itu adalah logo NU seperti itu. Ya, kami pun merasa prihatin. Kejadian seperti itu, mereka itu yang dihadapi kami gitu kan, kami lah, ya kan kecil-kecilan juga, saya itu kan punya pondok kan seperti itu. Masa yang dihajar kami lah, sama Tubagus mobil, sama Kiai Isa, sama kan Kiai itu juga. Jadi mereka sudah menghajar Kiai seperti halnya dulu PKI itu kan. Yang dihajar itu adalah kiai-kiai. Itu kami sangat perhatiin sekali, ya. Dan malam ini sebetulnya kita itu nggak ada apa-apa, memenuhi undangan Kiai Haji Zainal Al-Baghdadi itu saja. Makanya tidak ada pikiran apa-apa, nggak ada ceramah segala macam. Murni ingin menghadiri undangan Abah Kiai Haji Zainal Al-Baghdadi. Begitu. Nah, maksudnya supaya bisa masuk ke lokasi, saya koordinasi dulu nih sama orang dalam begitu. Gitu. Ini teman-teman sudah kumpul nih di pesantren, mau meluncur. Oh siap Kiai, saya amankan untuk supaya bisa parkir ke dalam, gitu. Karena kalau tidak ada pengamanan atau tidak ada pengawalan bangsa, tidak bisa masuk sembarangan karena apa namanya saking banyaknya jamaah seperti itu. Itu biasanya bukan sekali dua kali kita hadiran di Al-Baghdadi itu, ya alhamdulillah. Tapi kenapa kok malah ini? Itu kan seperti itu. Itu mungkin ditambah sama Kang Renaldi. Pengamanan sebagai panitia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat malam, Gus Fuad. Ya, begini Gus Fuad, aku mau cerita dari awal ya. Kebetulan aku mungkin bisa dibilang panitia juga bisa termasuk. Terus kedua bisa dibilang dari PWI juga bisa karena aku emang pengurus PWI. Jadi awalnya itu ada informasi ke saya, Kiai Asep, bahwasanya Abah Junaidi itu ingin mengundang Kiai Abbas dan Kiai Imaduddin. Kebetulan malam ini tuh ada haul di tempat beliau di Pondok Pesantren Junaidi Al-Baghdadi di Kerawang, Rengas Dengklok, untuk mengundang Kiai Imad dan Gus Abbas. Nah, Kiai Asep sebagai Saibul Bed, ya sebagai wilayah di sini itu lewat jalur saya. Nah, saya koordinasi lah sama beliau ya kan, para petinggi Gus Abbas dan Kiai Imad. Nah, adapun klarifikasi yang saya dapat itu bahwasanya Gus Abbas itu emang hari ini Sabtu itu tadi ada pelantikan di Bojonegoro kalau nggak salah itu, sama malam ini ya kan dua tempat, dua kota di Jawa Tengah. Akhirnya beliau mengklarifikasi bahwasanya malam ini saya nggak bisa hadir. Dan Kiai Imad juga karena ada urusan lain malam ini juga tidak hadir. Nah, jadi dari PWI sendiri itu mengutus Tubagus Mogi dari wakil PWI, terus sama Kiai Iksan dari Kesepuhan Jawa Barat, dan Kiai Anom itu dari Laskar Jawa Barat, dan saya sendiri dari media. Nah, Kiai Asep sendiri itu mengkonsep itu bahwasanya emang kalau acara haul seperti ini di tempatnya Kiai Junaidi Al-Baghdadi itu dari jam 1 siang itu tadi udah penuh. Tamu itu udah dari berbagai kota, dari luar Jawa juga banyak. Nah, informasi yang kami dapat itu sore jam 5 itu udah nggak ada muat parkiran. Akhirnya panitia menyampaikan kepada saya bahwasanya rekan-rekan ya kan dari undangan dari PWI itu untuk transit di Pondok Pesantren Manbaul Ulum, tempatnya Kiai Asep. Kebetulan nggak jauh, kisaran 5 menit lah dari sini, itu 5 menit.
Jadi kami transit di sini. Saya berangkat bareng tadi sama Kak Iksan sama Piano. 3 mobil itu berangkat, saya nyampe ke sini. Akhirnya di sini kan banyak juga rekan-rekan Banser ternyata udah pada nunggu kami ya kan, untuk karena konsepnya Kiai Asep itu kami dari sini itu dibawa ke pondoknya Kiai Junaidi Al-Baghdadi itu dengan pengawalan. Kenapa seperti itu? Karena emang beliau bilang itu tidak akan bisa masuk tanpa dikawal. Hanya kan kami memilih oke lah kita ke sini. Saya ke sini sampai kurang lebih 15 menit ya kan, ngopi. Setelah itu kami jalan. Nah, ketika kami jalan, kebetulan pondok pesantren itu pas pinggir jalan ya, jalannya turun gini kan, masuk pondok. Nah, kami baru naik pintu pondok aja itu di apa ya, di jalan itu udah ada sweeping di sana itu, udah ada sweeping ya kan. Saya kebetulan di mobil itu 4 orang, ketok kaca, ketika dibuka terus ada bilang, mana si Imad gitu kan, mana ada si Imad enggak kayak kata saya undangannya apa Junaidi Al-Baghdadi, saya bilang gitu kan, karena di sana nggak muat, saya itu transit di sini, saya tamunya Abah Junaidi gitu kan. Enggak, lu kalau ada, kalau enggak ada gitu kan. Iya silakan kan, saya buka kan kaca, beliau lihat-lihat kan. Nah terus setelah itu kami itu di depan itu udah 3 mobil ya kan, 3 mobil berikut dikawal Banser kan, dan rekan-rekan lainnya, para santri, para jamaah juga ada di sini ya kan, beberapa orang itu. Kami konvoy ke sana, ternyata kisaran 200 meter loh salah. 200 meter, 300 meter lah, 200 meter. Nggak jauh dari pondok, itu mungkin tengah-tengah ya, tengah-tengah pondok sama lokasi itu 200 meter itu, di jembatan itu kami dihadang di jalan, ya kan, saya kan panik, kebetulan ada satu mobil yang bawa ibu-ibu tuh, yang istrinya kayak Iksan, istrinya Bagus Mogi, istrinya kayak Asep, dan itu sampai pada menjerit, sampai anak-anaknya siapa itu Manggina juga sampai pada nangis-nangis katanya di mobil, karena kami beda mobil, ya kan, kami berempat. Nah Kiai Iksan itu udah dihadang di jalan itu, masa tumpahnya ke itu semua. Mungkin videonya itu udah ada nanti cuplikan videonya. Puspot itu bisa cari, udah banyak beredar itu. Nah ketika masa fokus sama satu mobil, saya tuh ada jalur ke kanan ya, akhirnya saya los. Jarak 200 meter, 100 meter itu kami menunggu. Kata saya, kok ini rekan kami itu yang di belakang itu nggak kedengeran lagi, gimana monitor. Dapatlah WA dari istrinya Bagus Mogi, aku di jalan dihadang gitu kan. Sambil nangis-nangis kan, cerita sama aku kan. Ini gimana, kata dia gitu kan. Nah saya juga ketika di jalan, saya mau mundur juga kan, bukannya ini ya, artinya saya memperhitungkan, karena kami itu dalam mobil itu bisa dibilang 12 orang lah, sedangkan masa mereka itu lebih banyak itu, banyak benar itu ya, banyak benar itu. Nanti videonya Buspat mungkin bisa cek di sana itu. Nah, ketika kami sampai di sana duluan bersama Kiai Nanang ya, sama Kiai Nanang, sampai di tempatnya Abah Junaidi, rekan-rekan kami itu kan masih di sini, beliau kan, info, bahwa saja di sini juga katanya ada ada banyak EP di sini, infonya ada di WhatsApp itu. Ada ngegeruduk pondok juga, atau dia gitu. Karena saya juga bingung ketika sampai lokasi. Saya balik lagi juga posisinya nggak bisa. Dari sini juga ke lokasi juga nggak bisa, gitu kan. Sampai akhirnya saya koordinasi di sana, ya kan, bahwasanya kami itu di jalan itu seperti ini, mungkin ada tindakan lah di sana itu. Hanya seperti nggak. Saya juga baru balik ke sini tuh tadi setelah acara selesai saya baru bisa balik ke sini. Itu juga saya ikut jamaah sana, karena mungkin saya juga masih agak mikir takut ada sweep, ada penghadangan lagi di jalan ya. Karena tadi ketika kami jam 11 mau balik ke sini ke teman itu, di sana itu ada info dari Banser dan rekan-rekan lain itu, Kang jangan, kalau bisa akan tahan di sini dulu, jangan balik dulu ke pondok. Kenapa? Karena itu di jalan itu masih banyak mondar-mandir, kata dia gitu kan orang itu. Nah terus yang perlu digarisbawahi itu seperti ini.
ketika kami di sweeping di apa itu di mobil ya kan, buka kaca itu, mereka itu tidak memakai atribut organisasi lah, artinya secara bebas. Kami juga melihat bahwasanya ada itu tutup kepala macam-macam, terus pakainya juga bebas ya kan. Jadi secara nggak langsung juga ini siapa gitu kan, mungkin bisa dibilang artinya premanisme lah. Kalau misalkan mereka ada organisasi ya pakailah organisasi mereka gitu. Nggak perlu tinggal sendiri. Gitu aja Gus Mat ya. Waktu Sebasun, terima kasih. Kiano mau bicara ya? Oh, Abang ya, bentar ya Gus. Arsanu mau ada tambahan. Ya. Oke. Sebentar. Sorry. Ini tambahan dari Kiai PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat, Gus. Ki Anom. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin saya akan sedikit menambahkan penjelasan kronologis yang tadi sudah disampaikan oleh Tuba Gus Mugi maupun Kiai Ihsan maupun Renadi, yang pada intinya kita Laskar Sabilillah adanya persekusi pada malam hari ini tidak menjadikan mundurnya kita dan tidak menjadikan semangatnya kita dalam memperjuangkan marwah leluhur. Bahkan ini akan menjadi cambuk buat kita semuanya, untuk saudara-saudara kita yang mana belum terbuka hatinya, yang belum bisa melihat dan mendengar dengan secara seksama, maka pada malam hari ini kita dibukakan, kita dilihatkan, kita didengarkan bahwasanya anak-anak bangsa yang mana telah menjadi korban doktrin para Habib ini menyerang sesama anak bangsa, yang utama adalah para kiai-kiai kita. Dan ini adalah sebagai cambuk buat para kiai-kiai kita dan saudara-saudara kita, terutama sahabat-sahabat Banser dan kiai-kiai NU, yang mana kita sudah dibukakan pada malam hari ini. Kita semuanya orang NU ini banyak sekali yang menjadi korban doktrin mereka. Akan tetapi saya sampaikan sekali lagi, kami sebagai PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat tidak menjadikan mundurnya dalam perjuangan kami untuk menjaga marwah. Dan saya instruksikan kepada seluruh jajaran Laskar Sabilillah se-Jawa Barat, besok kita hitamkan untuk acara pelantikan di Karawang. Mohon kepada semua yang merasa dirinya kita adalah sebagai anak bangsa yang mana saat ini kita dikucilkan dan dihinakan oleh mereka, maka marilah kita bersama-sama, marilah kita bersama-sama berjuang hanya untuk tanah kita, hanya untuk leluhur kita. Maka dari itu saya sampaikan kepada sedulur-sedulur Laskar Sabilillah se-Jawa Barat dan umumnya seluruh Indonesia, jangan gentar dan jangan mundur selangkah pun. Mari kita perjuangkan apa yang menjadi hak kepada kita, dan ini adalah marwah daripada leluhur kita. Ini adalah marwah kiai-kiai kita yang kita pertahankan, yang kita pertaruhkan. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan kepada sedulur-sedulur Laskar Sabilillah, jangan kecil hati dan jangan mundur. Mari kita jadikan ini sebagai cambuk buat kita semuanya, agar kita semakin solid dan semakin kita bersatu, untuk barisan kita rapatkan
agar kita semuanya menjadi kekuatan yang untuk bisa melindungi para kiai-kiai dan marwah luhur. Seperti itu Gus, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semuanya agar kita bisa menjadi persatuan, kekuatan yang mana saat ini kita lagi digembosin oleh mereka. Dan mudah-mudahan dengan kejadian malam ini para kiai, para pejuang ini bisa melihat bahwasanya perlakuan mereka ini tidak manusiawi, dan perlakuan dia seperti hewani, perlakuan dia seperti PKI yang mana tidak bisa melihat para ulama-ulama kita yang saat ini mampu untuk berjuang dan ingin memperjuangkan tanah leluhur kita sendiri agar terbebas daripada istilahnya doktrin-doktrin daripada Habib itu sendiri. Mungkin itu saja, dan mudah-mudahan pelaku yang sudah mempersekusi kiai kita ini segera cepat diproses dan ditangkap secara hukum yang berlaku. Laskar Sabilillah satu komando, Laskar Sabilillah, Laskar Sabilillah, Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih ada yang ada pertanyaan lagi, Gus Yai? Sementara itu bagus. Oke, satu kali info tambahan penting terakhir. Saya dapatkan informasi dari Kiai Ihsan, Roy Suryah BNCNU Cikarang Utara tadi, bahwasanya dari LBH Banser Pusat, insya Allah akan Ansor Banser Pusat insya Allah akan segera turun gunung untuk ikut membela korban-korban dari Banser. Jadi ini sudah saatnya pihak NU, Ansor, Banser, PWI, dan anak bangsa bersatu. Saatnya bergerak. Saatnya bergerak. Dan juga ini dibumpung di bulan Agustus, sudah saatnya kita benar-benar merdeka di negeri sendiri. Merdeka! Merdeka! Mungkin sekian dari kami, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Ada tambahan, Pak? Ada tambahan? Cukup ya, oke. Sekian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!